Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Amre Channel. Sahabat semua, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan cara membuat e-sertifikat secara online dan otomatis serta praktis, sehingga memudahkan kita apabila menjadi panitia dari sebuah acara webinar yang pesertanya bisa mencapai ribuan orang. Maka dengan cara ini kita memberikan sertifikat kepada peserta dengan cara cepat tanpa harus menunggu waktu dan mengeluarkan tenaga yang banyak. Bagaimana caranya? Silahkan simak video ini. Nah, sahabat, pada video ini kita akan bahas secara lengkap mulai dari mendesain tampilan e-sertifikatnya sampai nanti mempersiapkan form daftar hadir bagi peserta yang nantinya setelah form daftar hadir tersebut diisi oleh peserta, maka secara otomatis sertifikatnya akan terkirim ke dalam email masing-masing peserta. Bagaimana caranya? Silakan simak video ini. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita siapkan dulu beberapa hal terkait dengan pembuatan e-sertifikat ini. Yang pertama, kita siapkan dulu logo dari penyelenggara, kemudian tanda tangan yang telah di-scan, kemudian cap atau stempel yang telah di-scan dan disimpan dalam format PNG dan background-nya transparan. Nah, disiapkan dulu beberapa hal ini, termasuk frame sertifikatnya. Kita lanjutkan saja. Yang pertama, kita harus masuk dulu ke Google Drive. Jadi pastikan sahabat semua telah memiliki akun Google, kemudian login, kemudian kita masuk ke Google Drive. Kemudian kita buat dulu folder baru. Nah, di sini kita arahkan kursor mouse kita ke menu baru, kita klik folder, kemudian kita buat folder baru. Misalnya kita buat folder sertifikat webinar misalnya. Kita buat. Nah, ini sudah terbuat sertifikat webinar, kita buka. Nah, di sini selangkah selanjutnya kita membuat atau mendesain tampilan dari sertifikat yang akan kita bagikan kepada peserta. Caranya di sini kita klik kanan, kemudian kita klik Google Slide, kemudian kita klik, maka tampilnya akan seperti ini. Nah, di sini bisa kita hapus dulu, kita delete, kita hapus. Nah, kalau kita ingin tampilannya atau temanya yang ada di sini, kita tinggal pilih. Misalnya ini kita ambil, misalnya seperti ini. Atau kalau kita mau, kita kembali dulu, kita menggunakan tema yang kita siapkan sendiri. Caranya tanpa harus mengimpor tema, tetapi kita bisa langsung menggunakan ini background, latar belakang kita ambil, kita pilih gambar yang tadi telah kita siapkan, kemudian kita cari di mana kita simpan tadi. Nah, di sini bahan-bahan yang telah kita simpan tadi, kita persiapkan tadi. Di sini ada frame sertifikat yang telah saya siapkan sebelumnya. Nah, kita unggah. Nah, di sini kita klik selesai saja. Nah, maka tema atau latar belakang atau frame yang telah kita siapkan akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita tambahkan logo. Caranya kita klik ini, sisipkan gambar, kemudian kita upload dari komputer, kita ambil tadi logo yang telah kita siapkan. Nah, di sini sudah masuk, kita tinggal robah ukurannya. Jadi kita sesuaikan ukurannya dengan cara menarik ini ujungnya, kemudian kita bisa geser. Selanjutnya kita tambahkan text box, kotak teks untuk menambahkan tulisan sertifikat. Nah, di sini kita tarik saja text box-nya, kemudian kita ketik sertifikat, kemudian kita blok, kita rubah ukurannya, ukuran fontnya dan jenis fontnya kita rubah, kita sesuaikan. Misalnya jenis fontnya kita mau seperti apa, misalnya ini sertifikat, kita tambah ukurannya seperti ini, kita perbesar, kemudian kita rata tengah. Caranya ini diklik yang titik 3,
kemudian ini ratakan, rata tengah, nah maka akan hasil seperti ini. Ini juga bisa kita tarik seperti ini, kemudian bisa kita pindah, kita geser posisinya agar berada di tengah. Selanjutnya kita akan menambahkan teks berikutnya. Misalnya di sini kita akan tulis diberikan kepada. Seperti yang tadi kita bisa rubah lagi jenis hurufnya. Misalnya kita gunakan jenis huruf Georgia dengan ukuran misalnya di sini kita bisa juga langsung kita ketikkan ukurannya, ukuran berapa piksel misalnya 16, maka akan berubah ukurannya. Kemudian seperti tadi bisa kita rata tengah dengan cara seperti ini, kemudian bisa kita geser dan sesuaikan posisinya. Selanjutnya kita akan memasukkan text box nanti untuk nama peserta. Nah, untuk nama peserta ini, posisinya kita usahakan agak panjang, nanti mengantisipasi kalau ada nama peserta yang panjang, sehingga nanti tidak terpotong, maka kotaknya ini akan kita sesuaikan. Caranya seperti tadi, kita klik text box, kemudian kita tarik sini, kemudian kita tulis. Nah, di sini kita tulisnya bukan langsung nama, tetapi dengan teks. Tanda lebih kecil dari sebanyak 2 kali, kemudian kita tulis nama, kemudian kita tutup dengan tanda lebih besar dari sebanyak 2 kali. Nah, seperti ini. Kemudian posisinya kita tadi rata tengah. Kemudian jenis hurufnya kita rubah dan bedakan dengan jenis huruf yang tadi. Misalnya kita cari jenis hurufnya seperti apa. Misalnya seperti ini. Kemudian kita tebalkan, kemudian ukurannya kita perbesar. Misalnya 28 barangkali cukup. Kalau kurang besar nanti sahabat semua bisa perbesar atau perkecil. Kemudian kita atur kembali sehingga posisinya benar-benar pas. Kemudian kita tambahkan juga garis. Jadi kita tambahkan garis di bawah nama. Di sini nama, bawah nama kita tambahkan garis. Garis seperti ini. Ukuran garisnya, ketebalan garisnya bisa kita rubah. Misalnya kita jadikan 2 piksel. Nah, maka akan seperti ini. Ini juga bisa kita geser. Nih, seperti ini. Kemudian warnanya juga bisa kita rubah. Kalau ingin dirubah warnanya seperti ini. Misalnya akan kita jangan terlalu hitam. Kita rubah saja seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan lagi text box untuk misalnya kita akan tambahkan di sini instansi. Maka caranya sama karena instansi peserta kan berbeda-beda. Maka kita harus menggunakan kode yakni tanda lebih kecil 2 kali, kemudian tuliskan instansi, kemudian ditutup dengan tanda lebih besar dari sebanyak 2 kali. Kemudian posisinya sama, kita simpan di tengah, rata tengah. Kemudian jenis hurufnya kita bisa rubah, ukurannya kita bedakan dengan yang lain. Kemudian kita bisa tarik ke atas. Selanjutnya kita tambahkan lagi tulisan atau teks berikutnya. Di sini kita tarik dulu text box-nya, kemudian kita ketik. Atas partisipasinya sebagai peserta webinar cara membuat sertifikat otomatis. Nah, seperti ini. Kemudian jenis hurufnya bisa kita ganti dan sesuaikan dengan yang tadi. Kita samakan dengan yang diberikan kepada. Kemudian ukurannya tadi 16 kita samakan saja 16 piksel. Kemudian kita rata tengah. Selanjutnya kita tambahkan lagi text box berikutnya. Caranya sama, kita tambahkan. Di sini kita tuliskan tanggal penyelenggaraan. Selanjutnya kita tambahkan text box lagi untuk menuliskan
nama dari penyelenggara atau pimpinan instansi dan lain sebagainya. Misalnya di sini kita tuliskan namanya. Nanti ini kita posisikan pada tanda tangan dan cap instansi penyelenggara. Nah, seperti ini kita bisa tebalkan nama. Kemudian langkah selanjutnya kita tambahkan cap dan tanda tangan yang telah kita siapkan sebelumnya. Caranya sama, kita arahkan kursor kita, kemudian kita sisipkan gambar, kita upload dari komputer, kita pilih cap dan tanda tangan ini. Caranya kita klik ini cap, kemudian kita di keyboard kita kontrol, kemudian diklik lagi tanda tangan, sehingga otomatis duanya akan terupload ke dokumen. Nah, ini seperti ini. Ini sudah masuk, kita tinggal perkecil, kemudian sambil kita geser ke posisi yang tepat. Kemudian tanda tangan juga seperti itu, kita geser ke tempat yang sesuai. Seperti ini. Kita geser, capnya kita sesuaikan. Maka sampai di sini template sertifikat yang akan kita bagikan ke peserta telah selesai. Nah tadi lupa kita tuliskan dulu judulnya, judul tema ini, misalnya kita tuliskan sertifikat. Kemudian langkah selanjutnya adalah masuk kepada Google Form. Ini untuk mempersiapkan formulir pendaftaran atau formulir daftar hadir bagi peserta yang akan mendapatkan sertifikat ini. Caranya kita kembali lagi kepada Google Drive. Kemudian klik kanan lagi di sini, kemudian kita klik Google Formulir. Nah, di sini kita akan buat form daftar hadir. Di sini kita tuliskan saja formulir daftar hadir peserta. Nah, kita tambahkan deskripsi. Umpamanya silakan. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan, yang pertama adalah kita tambahkan email. Nah, ini hal yang penting karena nanti email ini akan digunakan sebagai sarana pengiriman sertifikat. Kita ketikkan email, kemudian jenisnya jawaban singkat, kemudian ini wajib diisi. Lalu kita tambahkan kembali nama, kemudian ini sama jawaban singkat, kemudian wajib diisi. Kemudian kita tambahkan lagi instansi, sama wajib diisi dan jawaban singkat. Kemudian yang terakhir kita tambahkan misalnya nomor WA. Nah, ini wajib diisi juga. Nah, setelah ini selesai, artinya form daftar hadir peserta telah selesai kita buat. Nah, kemudian setelah selesai dibuat, kita klik ini jawaban. Jawaban. Kemudian selanjutnya kita klik membuat spreadsheet seperti ini. Ini kita bisa buat spreadsheet baru. Kita kasih judul sertifikat siap kirim seperti itu. Kemudian kita buat. Lalu kita kembali ke sini dulu. Kita kembali lihat ke sini. Nah, di sini sudah ada sertifikat siap kirim. Kita klik. Nah, ini seperti ini. Ini sudah ada tadi kolom-kolom yang telah kita buat. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan add-on. Ini adalah kuncinya. Sehingga ketika peserta mengisi form Google Formulir tadi, maka akan secara otomatis terkirim kembali kepada email peserta. Caranya kita klik add-on. Nah, kita tambahkan autocrate. Nih, kalau yang belum punya autocrate, ini kita dapatkan
add-on autocreate ya. Kalau sudah menginstal dilewat saja. Nah, ini kita install autocreate seperti ini. Add-on ini satu autocreate ini kita install seperti biasa, kita klik, kemudian kita install. Nah, kita ikuti langkah-langkah selanjutnya hingga autocreate ini terinstall di Google Spreadsheet ini. Nah, karena kita sudah terinstall di sini, maka kita klik add-on, kemudian autocreate, kemudian kita launch. Maka selanjutnya kita klik new job. Nah, seperti ini kita klik. Nah, di sini kita buat webinar. Kita klik seperti itu. Kemudian kita klik next. Nah, selanjutnya kita akan memilih tampilan dari sertifikat yang telah kita siapkan sebelumnya. Kita pilih tadi disimpan di Google Drive. Nah, kita tinggal ambil di Google Drive. Sini kita sudah siapkan tadi sertifikat 1. Pilih. Kemudian kita klik next. Nah, di sini adalah menyesuaikan tadi kolom yang akan diisi dengan nama kemudian instansi. Sehingga nanti nama peserta dan instansi peserta sesuai dengan yang diisikan oleh para peserta di Google Formulir tadi. Sini nama akan diisi dengan nama seperti ini. Kemudian instansi diisi dengan instansi. Nah, kemudian kita klik next. Kemudian nama filenya seperti apa? Nama filenya nanti yang akan dikirim itu sertifikat atas nama. Nah, namanya nanti kita ambil dari teks yang nama tadi dengan kode kita masukkan nama. Kemudian kita pilih PDF. Nah, di sini ada pilihan output sebagai multiply output atau single output. Kita pilih multiply output jika kita akan mengirim masing-masing sertifikat tadi atas nama yang bersangkutan kepada email yang didaftarkan. Kemudian kita klik next. Kita pilih folder yang telah kita siapkan. Nih, tadi kita siapkan sertifikat webinar. Tadi sudah benar. Kemudian kita pilih ini. Kemudian kita klik next. Kemudian kita klik next saja karena ini opsional. Kemudian selanjutnya kita klik next lagi. Nah, kemudian yang ini yang paling penting. Ini harus diklik yes. Karena ini share dokumen dan kirim email. Jadi kalau ini tidak ditekan yes, maka tidak akan terkirim secara otomatis ke email masing-masing. Maka kita klik share dokumen yes. Nah, di sini share dokumen sebagai PDF. Ini kita biarkan saja seperti ini. Selanjutnya, nah di sini akan kemana kita kirimkan sertifikat tersebut. Nah, di sini karena kita mau kirimkan ke email, maka di sini juga harus kita masukkan teks dengan cara tadi lebih kecil dari sebanyak 2 kali ini, kemudian email. Kemudian tutup dengan tanda lebih besar dari sebanyak 2 kali juga. Nah, email ini harus kita sesuaikan dengan penulisan ini. Email seperti ini, email. Jadi E-nya besar, kemudian mailnya kecil. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik ini subjeknya sertifikat webinar misalnya ya. Di sini kita bisa isi pengantar dari sertifikat tersebut. Misalnya terima kasih, seterusnya. Kemudian berikut kami sampaikan sertifikat Anda, seperti itu. Kemudian setelah selesai kita klik next. Kemudian di sini langkah 9 ini kita harus run dulu. Ini remote job trigger. Kita harus run, kemudian kita klik run ini. Nah, kemudian kita klik yes. Kemudian kita klik save. Maka sampai di sini sebetulnya
proses penyiapan dari sertifikat otomatis ini telah selesai. Nah, di sini bisa kita run di sini ini untuk mengecek apakah running atau belum. Nah, di sini sudah berproses, tetapi karena belum ada peserta yang mengisi formulir, maka tidak ada proses di sini. Maka kita tutup saja dulu. Nah, untuk mengeceknya kita kembali dulu kepada form pendaftaran tadi. Nah, di sini jadi yang akan kita kirim ke peserta itu, jadi kita kembali dulu ke formulir pendaftaran atau formulir daftar hadir yang telah kita buat tadi. Kemudian kita klik ini tombol kirim. Nah, di sini kita pilih link. Ini link, kemudian untuk mempermudah kita perpendek linknya. Nah, di sini kita copy, kita salin link ini yang akan kita bagikan ke peserta untuk mengisi daftar hadir ini. Nah, ini kita salin, kemudian kita bagikan ke peserta. Nah, maka peserta akan mengisi daftar hadir seperti ini. Misalnya kita akan isi, ini misalnya ini peserta ya. Coba nih. Kita isi nama, kemudian instansinya, kemudian nomor WA, kemudian kita kirim. Nah, peserta ngirim maksudnya. Nah, berarti ini sudah terkirim. Nah, kita sebagai panitia dapat melihat apakah benar ini sudah terkirim atau belum. Kita bisa lihat di sini. Sini siap kirim, apakah sudah ada. Nah, ini sudah ada. Dan sudah langsung terkirim kepada peserta. Ini langsung terkirim. Kita untuk mengetahuinya kita lihat tadi kepada email yang tadi kita masukkan. Kita masuk ke Gmail. Kita tunggu. Nah, di sini sudah ada, saudara. Jadi di sini sudah ada. Tadi kita lihat, kita klik. Nah, di sini kita lihat sertifikatnya sudah masuk ke email peserta tadi yang mendaftar. Kemudian peserta dapat mendownload ini, mengunduh. Barangkali sampai di sini tutorial kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan lupa bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian like dan share tutorial ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.